Salam, perkenalkan nama saya Donianto Hungahar, NIM 2219023. Di sini saya ingin membahas materi tentang pencerminan sebagai suatu isometri. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya kita tahu dulu apa pengertian pencerminan atau yang sering disebut refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Refleksi suatu bangunan geometri adalah proses mencerminkan setiap titik bangunan geometri itu terhadap garis tertentu. Garis tertentu itu dinamakan sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri. Jika suatu bangunan geometri dicerminkan terhadap garis tertentu, maka bangunan bayangan kongruen dengan bangunan semula. Untuk secara matematis, refleksi dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah pencerminan pada garis G adalah fungsi UG yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang ekuil V sebagai berikut. Yang pertama, jika P anggota G, maka UG P sama dengan P. Kedua, jika P bukan anggota G, maka UG P sama dengan Q, sehingga merupakan sumbu dari PQ. Maka disebut sumbu refleksi atau cermin UG. Adapun sifat-sifat refleksi, yang pertama, dua refleksi berturut-turut terhadap sebuah garis merupakan suatu identitas. Artinya yang direfleksikan tidak berpindah. Yang kedua, pengerjaan dua refleksi terhadap dua sumbu yang sejajar menghasilkan translasi atau pergeseran. Yang ketiga, pengerjaan dua refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus menghasilkan rotasi atau pemutaran setengah lingkaran terhadap titik potong dari kedua sumbu pencerminan. Refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus bersifat kumulatif. Yang keempat, pengerjaan dua refleksi berurutan terhadap dua sumbu yang berpotongan akan menghasilkan rotasi atau perputaran yang bersifat, yang pertama itu, titik potong kedua sumbu pencerminan merupakan pusat perputaran besar sudut perputaran sama dengan 2 kali sudut antara kedua sumbu pencerminan. Yang ketiga, arah pemutaran sama dengan arah dari sumbu pertama ke sumbu kedua. Kita masuk pada yang bagian C, D, refleksi. Sekarang kita masuk pada bagian refleksi atau pencerminan sebagai suatu isometri. Pencerminan dikatakan sebagai suatu isometri karena setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Isometri lawan itu ada yang satu, setiap refleksi merupakan transformasi kongruen. Setiap refleksi merupakan transformasi kongruen. Misalkan RM adalah sebuah refleksi dengan RMA sama dengan aksen dan RMB sama dengan B aksen.
Untuk membuktikan bahwa Rm adalah sebuah transformasi yang mempertahankan jarak, harus ditunjukkan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Maka ditinjau 4 kasus. Ini grafik yang pertama, kasus 1 titik A dan titik B segaris. Misalkan M adalah sebuah garis pada bidang, titik A dan B keduanya terletak pada garis M. Maka yang pertama, Rm A sama dengan A aksen anggota M, sehingga A aksen sama dengan 0. Maka A aksen sama dengan A. Yang kedua, RMB. RMB sama dengan B aksen anggota M, sehingga B aksen sama dengan 0, maka B aksen sama dengan B. Karena A aksen sama dengan A dan B sama dengan, karena A aksen sama dengan A dan B aksen sama dengan B, maka A aksen B aksen sama dengan AB. Jadi kita simpulkan refleksi mempertahankan jarak dua titik yang segaris. Karena kasus pertama sudah kita selesaikan, kita lihat pada kasus kedua. Titik A pada garis dan titik B di luar garis. Kita lihat gambarnya. Misalkan M sebuah garis pada bidang, titik A terletak pada garis M dan titik B terletak di luar garis M. Kita lihat pada gambarnya. Ya. Nomor kita lihat pertama, Rm A sama dengan A aksen anggota M, sehingga A aksen sama dengan 0, maka A aksen sama dengan A. Yang kedua kita lihat pada B, RMB sama dengan B aksen, sehingga M sama dengan B aksen dan berpotongan di titik C sama dengan C aksen. Maka BC sama dengan B aksen C aksen. Karena A aksen C aksen sama dengan AC, jadi M sama dengan ACB sama dengan M kurang A aksen C aksen B aksen, dan B aksen C aksen sama dengan BC, atau sisi sudut sisi. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Dengan menggunakan perbandingan sisi yang sesuai diperoleh, maka BC per B aksen C aksen sama dengan AB per A aksen B aksen. Karena BC sama dengan B aksen C aksen, maka BC per BC sama dengan AB per A aksen B aksen. Maka 1 sama dengan AB per A aksen B aksen.
sehingga A aksen B aksen sama dengan AB. Jadi kita simpulkan refleksi mempertahankan jarak dua titik yang tidak segaris. Itu kita lihat pada sifat-sifatnya tadi. Kita kembali ke atas. Itu ada di sifat-sifatnya yang sama-sama mempertahankan titik. Jadi kita lanjut pada kasus yang ketiga. Ya, kita lihat gambarnya. Kasus yang ketiga, titik A dan titik B keduanya terletak pada sisi yang sama di luar garis. Tadi di kasus 2 kan hanya B saja yang ada di luar garis. Sekarang kita lihat pada titik A dan titik B, keduanya terletak pada sisi yang sama di luar garis. Kita misalkan M adalah sebuah garis pada bidang titik A dan titik B terletak pada sisi yang sama di luar garis M. Maka kita dapat simpulkan yang pertama, RM A sama dengan A aksen sehingga M berpotongan dengan titik A aksen dan berpotongan di titik C sama dengan C aksen. Maka C sama dengan A aksen C aksen. Yang kedua, RMB sama dengan B aksen sehingga M berpotongan BB aksen dan berpotongan di titik D sama dengan D aksen, maka BD sama dengan B aksen D aksen. Karena segitiga BCB aksen merupakan segitiga sama kaki, maka BC sama dengan B aksen C aksen. Karena BC sama dengan BC aksen C aksen, maka M siku berpotongan dengan siku ACB sama dengan M ada di siku ACB dan AC sama dengan A aksen C aksen atau sisi sudut sisi. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian diperoleh AC per A aksen C aksen sama dengan AB per A aksen B aksen. Karena AC sama dengan A aksen C aksen, maka AC per AC sama dengan AB per A aksen B aksen. Maka 1 sama dengan AB per A aksen B aksen. Jadi hasilnya A aksen B aksen sama dengan AB. Jadi kita dapat simpulkan refleksi mempertahankan jarak dua titik yang berbeda sisi yang sama di luar garis. Jadi dari ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa A aksen B aksen sama dengan AB. Dapat disimpulkan setiap refleksi merupakan transformasi kongruen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.